Baik, selamat sore semuanya. Eh, di sini saya akan menyajikan hasil review artikel dari saya, di mana saya mereview artikel yang berjudul Evaluasi Numerik Penduga Fungsi Nilai Harapan dan Fungsi Ragam Proses Poisson Majemuk dengan Intensitas Eksponensial Fungsi Linear. Di sini ada detail artikelnya. Judul artikelnya itu Evaluasi Numerik Penduga Fungsi Nilai Harapan dan Fungsi Ragam Proses Poisson Majemuk dengan Intensitas Eksponensial Fungsi Linear. Judul jurnalnya itu Journal of Mathematics and its Applications. Penulisnya itu ada S. Utami, W. Mangku, dan P. Purnaba. Tahun rilisnya itu 2018. Nah, di sini latar belakang yang membuat para penulis membuat artikel ini adalah menunjukkan pentingnya proses stokastik, khususnya proses Poisson majemuk atau CPP, sebagai model untuk menganalisis fenomena acak di berbagai bidang seperti asuransi. Model ini menjadi lebih relevan dan kompleks ketika laju kejadiannya tak konstan atau non-homogen seiring waktu, yang memodelkan dengan fungsi intensitas spesifik, yaitu eksponensial fungsi linear. Meskipun penduga atau estimator fungsi nilai harapan dan fungsi ragam pada model kompleks ini telah berhasil dirumuskan dan dibuktikan secara teoritis oleh sifat-sifatnya dalam penelitian-penelitian sebelumnya, kinerja penduga tersebut dapat dalam kondisi praktik atau interval pengamatan yang terbatas belum teruji secara memadai. Oleh karena itu, tujuan utama artikel ini adalah melakukan evaluasi numerik menggunakan simulasi Monte Carlo untuk memverifikasi dua hal. Yang pertama, apakah sebaran penduga tersebut mendekati sebaran normal, dan kedua, untuk memastikan apakah peluang parameter tercakup dalam interval kepercayaan benar-benar mendekati tingkat kepercayaan teoritasnya. Singkatnya, penelitian ini bertujuan menguji validitas dan performa penduga secara praktis untuk melengkapi kajian teori yang sudah ada. Nah, di sini ada analisis tujuan. Yang pertama itu menguji sebaran asimptotik penduga menggunakan simulasi Monte Carlo. Yang kedua, menguji konvergensi peluang cakupan interval kepercayaan menuju 1 dikurang alfa untuk interval pengawalan terbatas, yaitu N sama dengan 5, 15, dan 25. Harusnya ada 25, Bu. Di sini ada catatan, simulasi dilakukan dengan 200 replikasi menggunakan nilai parameter alfa 0,5, beta 0,1, mu-nya sama dengan 2, dan T sama dengan 2. Analisis metode data, di sini ada basis teori kuat, metode pendugaan diambil dari teori sebelumnya yang terbukti. Penduga sebagai C dan V tidak bias, konsisten, dan memiliki sebaran asimptotik normal. Semua rumus dasar diturunkan dengan jelas. B. Simulasi Monte Carlo relevan. Karena teori asimptotik berlaku untuk N, simulasi diperlukan untuk melihat apa yang terjadi pada N terbatas. Ini tepat secara metodologis, terutama untuk aplikasi praktik, misalnya asuransi atau keuangan. C. Pemilihan metrik jelas. Penulis mengevaluasi normalitas asimptotik via QQ-plot ada di gambar 2-7, dan convergence probabilitas interval kepercayaan ada pada tabel 1 dan 2. Nah, di sini ada tabel 1 dan 2-nya, bisa dilihat dan dibaca. Lalu analisis data dan hasil. Yang pertama, sebaran asimptotik. QQ-plot untuk N5, 15, dan 25 menunjukkan pola yang semakin mendekati garis lurus seiring bertambahnya panjang interval pengamatan. Hal ini sesuai dengan teori asimptotik pada persamaan 17 dan 18. Cakupan kepercayaan hasil simulasi pada tabel 1 dan 2 memperlihatkan bahwa seiring bertambahnya N, peluang bahwa parameter sebenarnya tercakup dalam interval kepercayaan semakin mendekati nilai 1 dikurang alfa. Hal ini konsisten dengan persamaan 21 sampai 22 mengenai konvergensi cakupan. Untuk N sama dengan 25, nilai cakupan sudah sangat dekat dengan nilai teoritis, baik untuk fungsi nilai harapan dan fungsi ragam. Nah, di sini ada contoh QQ-plotnya. Lalu di sini ada persamaan 17-18-nya, bisa dibaca masing-masing dan disimak. Lalu di sini ada persamaan 21 dan 22-nya untuk konvergenan peluang. Lanjut, di kelemahan metodologi yang digunakan oleh
penulis kurangnya detail terkait mekanisme simulasi. Artikel tidak menjelaskan metode pembangkitan proses Poisson non-homogen yang digunakan. Tidak jelaskannya metode yang dipakai membuat penelitian kurang dapat direplikasi dengan tepat. Hanya satu set parameter yang diuji. Simulasi hanya menggunakan kombinasi parameter alfa 0,5, beta sama dengan 0,1, dan mu sama dengan 2. Yang ketiga, tidak ada pengukuran statistik seperti bias empiris atau MSE. Rumus teoritis untuk ragam penduga sudah tersedia, namun tidak menunjukkan perbandingan antara ragam empiris simulasi, ragam teoritik, dan bias dan mean square error atau MSE. Tidak dilakukan uji normalitas. Penulis hanya mengamati Kiki plot untuk menentukan normalitas data, sehingga kesimpulan bersifat subjektif. Kesimpulannya, jurnal ini memiliki struktur teori yang kuat dan simulasi yang cukup baik untuk menunjukkan konsistensi hasil teoritis. Secara umum, kualitas rumusan matematis sangat baik dan sesuai dengan literatur proses Poisson majemuk. Namun, secara metodologis dan empiris, artikel masih memiliki kekurangan yang signifikan, terutama dari segi detail prosedur simulasi, penggunaan hanya satu set parameter, serta tidak adanya perbandingan numerik antara hasil simulasi dan teori seperti bias atau MSE. Evaluasi normalitas juga kurang kuat karena hanya bergantung pada inspeksi visual. Secara keseluruhan, artikel ini layak sebagai verifikasi numerik awal atau teori pendugaan yang telah dibangun sebelumnya, tetapi membutuhkan perluasan analisis dan detail tambahan agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat direplikasi. Baik, itu saja dari saya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, Bang. Di artikelnya sendiri berkaitan dengan taraf aplikasi taraf saya. Tadi izin buatnya 0,5. Nah, di artikelnya itu berapa, Bu? Apakah 0,05? Kalau 0,5 itu tuh taraf signifikannya tuh 50%-nya itu masih banyak data. Nah, sebenarnya berkaitan dengan taraf signifikan yang baik itu seringnya mahasiswa matematika kita ambil 35% atau 0,05 atau 0,01 gitu. Nah, cara bisa sih mengambil 0,5, tapi kebanyakan kita kalau kita menganalisis yang efektif itu di antara interval 95 atau 99% gitu. Iya, tapi yang di artikelnya memang bukan parameter alfa 0,5, Bu. Kalau di artikelnya. Berarti menjadi kekurangan di situ. Kurang dari artikel ini. Baik. Oh, iya, ya. Dia pakai 0,5 memang. Apa? Itu untuk QQ plotnya, Bang. Dia memang pakai 0,5 dia. Mungkin kurangnya di situ kami harus menambahkan di kekurangan ya, Bang. Ya. Terima kasih, Bang, atas sarannya. Teman-teman ada lagi? Kalau yang di plot, kenapa Kiki plotnya tuh bersifat subjektif, sama lebih baik pakai uji normal? Yang tidak dilakukan uji normalitas itu ya. Karena kalau kita kalau penulisnya itu kan menggunakan pengamatan dari Kiki plot kan. Kiki plot itu tidak punya parameter pendukungnya gitu. Uji statistik, karena dia hanya melihat grafik Kiki plotnya aja kan, seperti yang di sini. Dia hanya kayak menyimpulkan garisnya ini lurus, mendekati lurus garis ke ini, berarti artinya normal. Sedangkan kalau kita pakai uji normalitas kayak Kolmogorov, Batu-Shapiro-Wilk, kan itu ada parameternya. Dia harus p-value-nya tuh besar dari alfa 0,05 kan, dan dia nanti ada terima H0 dan tolak H1 yang seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan Kiki plot, dia itu cuman visual aja. Sedangkan visual kita bisa bilang, ada yang satu bilang ini udah lurus, tapi yang lain bisa bilang ini udah mencong dikit, jadi nggak normal ini. Jadi kelemahannya di situ lah dia. Kalau pakai Kiki plot rasanya. Kalau Kiki plot tuh kalau dalam statistik itu misalnya ada data. Nah, datanya itu bisa kita lihat dari plot apakah ini datanya ini tuh kayak normal atau enggak. Nah, untuk melihat data itu normal, lihat titik-titiknya tuh. Kalau mendekati garis di sekitar garis itu normal.
Kalau muncul berarti datanya tidak normal. Nah di sini tuh yang tadi ditanya kenapa harus objektif. Nah di sini tuh menampilkan bahwa datanya itu normal. Nah, gitu. Banyak yang mendekati garis. Dalam Iya. itu. Udah disebutin. Iya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ada kayak orang lihat ini kayak agak jauh nih, dia yang satu nganggap ini udah dekat, tapi yang satu nganggap agak jauh, jadi bisa agak rancu kan dia bang. Tergantung perspektif jadinya kalau kayak gitu. Apalagi aku main tadi belum. Iya. Jadi kata yang sebenarnya 0,5 berarti titik. untuk hasilnya itu tuh masih tergantung kalau misalkan dari mana enggak sih dari itu. Berarti ini kan karena tadi nggak tahu juga apakah analisis yang digunakan itu mau diterapkan ini pakai apa sih? Apa ya? Open kosong ya. Iya bos kosong. Harusnya distribusinya kosong ya bukan distribusi normal. Iya. Apakah Tapi dia memaksakan distribusinya itu kosong lagi berapa? Ada nggak disebutkan? kalau artikel dia pakai ini bu, pakai simulasi Monte Carlo juga bu dia. Ada apa sih? Oh ini proses pasang itu kan bu. Untuk interval kepercayaan yang diperoleh. Nah ini distribusi kuasa. B apa namanya? B Spesi T dari isi koma n mendekati 1 dikurang alfa, di Ya, mana itu sudah menghasilkan hingga. dia menguji normalitas data juga. Iya bu. Distribusinya bukan diujinya distribusi kosong tuh yang plotnya tadi. Uji plotnya dia menguji ini bu, sebaran asimptotiknya bu. Iya itu kan bisa kita lihat apakah dari distribusi normal, distribusi kosong, atau distribusi yang lain. Di jurnalnya disebutkan nggak? Di jurnalnya langsung ini aja bu, dia dari dikasih tahu ini distribusi apa bu. Dikasih tahu di situ evidenya menyebutkan bahwa ini distribusi. Ya, karena dia proses kosong seharusnya karena aku distribusi itu yang dilihat kosongnya. Kalau di SPSS kita lihat pemugorong 9 itu nggak hanya mengcover distribusi normal, tapi juga bisa kosong, bisa ada satu lagi nggak salah 3 kalau nggak lupa itu. Bisa kita pilih klik kalau misalkan biasanya yang ibu ajarin karena yang Iya. klik normal gitu kan. Kan konseptual S. Nah di situ klik yang normal. Karena ini proses kosong, seharusnya sih diklik yang kosong. Jadi, makanya tadi dia nilainya itu beda, makanya bukan pertimbangan dia adalah distribusi Kosong. Oke, nanti kita sama-sama baca lagi artikelnya. Ada pertanyaan lain, Ananda? Baik, karena tidak lagi pertanyaan, saya akhiri review artikel dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat sore.